Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya Ramadayanti akan membahas mengenai haki. Haki merupakan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, istilah haki ini didapat dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Mengenai haki dibagi menjadi 7, yakni yang pertama adalah hak cipta, yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang kedua adalah paten, yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Yang ketiga adalah hak merek, yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang keempat ada varietas tanaman, yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Yang kelima, rahasia dagang, yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Selanjutnya, desain industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Dan yang terakhir adalah desain tata letak sirkuit terpadu, yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta sendiri dalam Kepustakaan Hukum Indonesia yang dikenal dengan hak pengarang atau pencipta. Pengertian hak cipta menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Hukum hak cipta bertujuan untuk melindungi cipta-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer, dan sebagainya. Dengan demikian, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Yang kedua adalah hak paten. Pengertian hak paten dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 2001, yang mana pengertiannya, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan orang persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk ataupun proses, atau penyempurnaan dari pengembangan produk atau proses. Syarat-syarat dari paten yang pertama adalah bersifat baru. Hal tersebut menurut pasal 3 Undang-Undang 2001 adalah suatu invensi dianggap baru jika invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, yaitu invensi tersebut belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar negeri dalam suatu tulisan atau lisan atau melalui peraga. Yang kedua adalah langkah inventif. Adapun kata inventif yang berkaitan dengan pemikiran yang kreatif, sedangkan kata langkah berkenaan dengan jarak. Langkah inventif berarti ada kemajuan daripada the stage of the art. Dan yang ketiga adalah invensi dapat diterapkan dalam industri. Menurut pasal 5 2001 menyatakan bahwa suatu industri jika invensi dapat diterapkan dalam industri,
jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam sebuah industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan. Kemudian penjelasannya menyatakan jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk tersebut baru mampu dibuat secara berulang-ulang dengan kualitas yang sama. Sedangkan jika invensi berupa proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik. Selanjutnya adalah hak merek. Hak merek ini didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mana berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan definisi tersebut, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutu bila dibandingkan dengan produk barang dan jasa yang lain. Jenis merek dapat dibagikan menjadi dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah A. Merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikat tidak baik. B. Merek yang bertentangan dengan moral, perundangan, dan ketertiban umum. C. Merek yang tidak memiliki daya pembeda. D. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum. Dan yang E adalah merek yang semata-mata penyampaiannya keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa. Permohonan mengenai merek pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan mengisi formulir yang berisi A. Tanggal, bulan, dan tahun. B. Nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemohon. C. Nama lengkap dan alamat kuasa hukum apabila memakai kuasa hukum. D. Unsur warna dari merek yang dimohon. Dan yang E. Nama negara dan tanggal permintaan pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Varietas tanaman. Mengenai varietas tanaman diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, yakni mengenai perlindungan varietas tanaman yang dikenal dengan sebutan UU PVT. Pembentukan UU PVT yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi varietas tanaman yang unggul baru yang mempercepat pembangunan pertanian di Indonesia khususnya. Varietas merupakan sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik geotip atau kombinasi geotip yang dapat membedakan dari jenis satu dengan spesies yang lainnya. Perlindungan varietas tanaman akan diberikan setelah adanya pendaftaran. Untuk mengajukan permohonan pendaftaran varietas tanaman harus memenuhi persyaratan bahwa varietas harus bersifat baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Mengenai pengalihan hak atas varietas tanaman sama juga dengan hak yang lainnya, yakni hak PVT dapat beralih dan dialihkan oleh pemegang hak PVT. Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, perjanjian. Pengalihan hak PVT melalui pewarisan, hibah, dan wasiat harus disertai dengan dokumen PVT dan setiap pengalihan wajib dicatat dalam daftar umum PVT. Meskipun hak PVT telah dialihkan atau beralih kepada pihak lain, hak moral tetap melekat pada pemulia atau pemegang hak PVT utama. Pembahasan selanjutnya adalah desain industri. Desain industri diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Desain Industri, menyebutkan pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi.
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Permohonan pendaftaran desain industri pada pasal 10 Undang-Undang Desain Industri menyatakan hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Kemudian pada pasal 13 menyatakan setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Pada prinsipnya, permohonan hak desain industri diajukan oleh pendesain dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal permohonan bukan diajukan oleh pendesain, maka harus disertai dengan pernyataan dan bukti yang cukup atas desain tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pendesain dari hal-hal yang merugikannya. Pemohon yang bukan pendesain adalah pihak lain yang menerima pengalihan desain industri dari pendesain. Keputusan pembatalan hak desain industri diberitahukan secara tertulis kepada yang pertama pemegang hak desain industri, yang kedua pemegang lisensi apabila telah diberikan lisensi, dan yang ketiga adalah pihak yang mengajukan pembatalan. Mengenai penetapan sementara pengadilan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak desain industri, hakim pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan. Tentang yang pertama adalah pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak industri mereka, dan yang kedua adalah penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Maksudnya untuk menghasilkan fungsi elektronik, desain tata letak merupakan suatu kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Jangka waktu perlindungan tata letak sirkuit terpadu akan diberikan apabila telah dilakukannya pendaftaran. Jangka waktu perlindungan desain tata letak terpadu diberikan selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang lagi. Perlindungan kepada pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Subjek dari desain tata letak sirkuit terpadu adalah A. Yang berhak memperoleh hak desain tata letak sirkuit terpadu adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. B. Dalam hal pendesain terdiri dari beberapa orang secara bersama, maka hak-hak tersebut diberikan kepada mereka secara bersama kecuali diperjanjikan lain. C. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan. D. Jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain tata letak sirkuit terpadu itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak, kecuali jika diperjanjikan lain atau kedua pihak. Objek perlindungan dasar desain tata letak sirkuit terpadu adalah A. Harus memenuhi syarat orisinil, dan yang B. Dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang bersifat umum, dan yang C adalah membuat nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi. Pembahasan kita yang terakhir yaitu rahasia dagang, yang mana rahasia dagang ini dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai rahasia dagang.
adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pasal 5 ayat 1 UURD menyebutkan beberapa cara pengalihan rahasia dagang kepada orang lain, yakni bahwa hak rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam undang-undang. Pengalihan hak rahasia dagang melalui pewarisan terjadi demi hukum sebagai akibat meninggalnya pemilik. Jadi, secara hukum beralih semua hak-hak dan kewajiban terhadap rahasia dagang kepada ahli waris. Sedangkan pengalihan melalui hibah dan wasiat tidak terjadi demi hukum, melainkan harus dilakukan melalui perbuatan hukum tertentu sehingga hak atas rahasia dagangnya menurut hukum sah beralih atau dialihkan kepada penerima hibah atau wasiat. Pelanggaran rahasia dagang dapat dituntut secara perdata dan juga pidana. Melakukan pelanggaran rahasia dagang, maka dapat diajukan gugatan kepada pengadilan negeri berupa yang pertama adalah gugatan ganti rugi dan yang kedua adalah penghentian semua perbuatan yang melanggar. Penyelesaian gugatan pelanggaran rahasia dagang juga dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Rahasia Dagang juga masih dimungkinkan penegakan hukum melalui instrumen pidana. Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur tentang ancaman sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 300 juta terhadap barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Undang-Undang Rahasia Dagang. Tindak pidana dalam hal ini adalah delik aduan. Ancaman pidana yang diberikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang yang bersifat kumulatif dan alternatif. Baiklah teman-teman, hanya itu saja pemaparan saya mengenai haki. Jadi semoga teman-teman dapat memahami sedikit mengenai haki dari penjelasan saya sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.